Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,20% ke angka 6.785. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Indi yang hari ini masih berhasil naik dan telah berhasil naik di atas resisten kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini masih bergerak sideways dan diumumkan akan membagikan dividen sebesar 92% dari laba bersih tahun 2022. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Avia. Saham Avia hari ini naik 1% lebih ke harga 585. Bisa kita perhatikan di grafik. Dan beberapa minggu terakhir ini saham Avia trennya masih bergerak sideways. Dengan support jika kita perhatikan saat ini di sekitar 570. Tapi bisa kita lihat sebelumnya Avia sempat rebound dari 570, sempat naik di atas harga 600, tapi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, masih gagal break dan kembali melemah. Jadi saat ini secara tren jangka pendek sideways, tapi tren jangka menengah Avia trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan garis EMA 50 merupakan resisten yang lumayan kuat karena sudah beberapa kali dicoba ditembus Avia masih gagal break. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, Avia secara tren belum oke. Karena masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah terlihat ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham Avia. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Avia akan bagikan dividen sebesar 1,3 T. Tapi bisa kita baca di sini pembagian dividen itu sebesar 92,9% dari laba bersih tahun 2022. Tapi jika kita baca lebih lanjut, pembagian dividen ini sudah termasuk dividen income sebesar 619,5 miliar yang dibagikan pada tanggal 6 Desember tahun lalu. Jadi setengahnya, hampir setengahnya sudah dibayarkan pada tanggal 6 Desember. Jadi sisanya paling cuma 600-an miliar juga. Jadi setahu saya dividennya ini tidak akan terlalu besar. Jadi secara teknikal Avia belum oke, secara bandarmologi pun saat ini Avia belum oke. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, untuk lebih amannya apabila ingin membeli saham Avia, tunggu Avia berhasil break garis EMA 50 baru ikutan entry, atau tunggu Avia di sekitar 570. Jadi bisa tunggu di sekitar support atau buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Karena sebelumnya setelah berhasil break 600, malah Avia gagal break dan turun kembali di bawah 600. Selanjutnya saya akan coba analisa saudaranya yaitu saham Cleo yang bisa kita lihat sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi satu minggu lalu sepertinya saya sudah analisa saham Cleo ini karena mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi menarik untuk dipantau apabila memang berhasil break garis EMA 50. Tapi apabila masih gagal break, ini masih belum menarik karena secara tren juga sama masih akan sideways cenderung downtrend. Ya beberapa minggu ini jika kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di sekitar 474, Cleo juga masih gagal break sehingga trennya masih sideways. Sedangkan untuk support yang lumayan kuat bisa kita lihat saat ini di 450. Jadi pergerakan Cleo hampir mirip dengan Avia. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi dan asing untuk Cleo masih terus masuk akumulasi. Jadi Cleo juga memang masih layak untuk dipantau, tapi untuk entry paling aman tetap tunggu Cleo berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi tunggu terkonfirmasi dulu naik di atas garis EMA 50 atau minimal di atas 480 untuk lebih amannya. Setelah itu baru ikutan entry, bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak ditembus lagi dengan target take profit jangka pendek itu di harga 500 atau resisten psikologis untuk Cleo saat ini. Jadi tetap walaupun kita berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, kita harus lihat resisten kuat ini. Garis EMA 150 saat ini tepat di 500 sehingga ini kan berubah menjadi resisten yang sangat kuat untuk saham Cleo. Jadi selama berhasil rebound tapi mencoba untuk break harga 500 gagal break, tetap harus hati-hati karena Cleo ada potensi kembali bergerak turun. Tapi apabila kita lihat Cleo berhasil break harga 500, ini akan sangat menarik karena pertama Cleo akan mulai uptrend. Setelah itu harga 500 dan garis EMA 150 akan berubah menjadi support kuat untuk saham Cleo ke depannya.
Selanjutnya saya akan coba analisa saham Raja yang bisa kita lihat 1 minggu terakhirnya juga tren Raja memang masih bergerak sideways. Tapi untuk Raja walaupun sideways, untuk tren dia sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya Raja trennya mulai bergerak downtrend, tapi beberapa minggu terakhir ini berhasil rebound, naik sangat tinggi, setelah itu langsung break garis EMA 50 150. Setelah berhasil break, bisa kita lihat memang masih kesulitan untuk naik pada saat mengetes resisten psikologis di harga 1000. Tapi beberapa kali turun mengatas garis EMA 50 150 bisa kita lihat masih bisa bertahan. Dan hari ini sempat naik menuju harga di sekitar 985, tapi ternyata pada saat penutupan kembali turun ke 960. Jadi saat ini mencoba untuk break resisten di 950. Jadi Raja masih bisa di hold apabila teman-teman sudah beli di sekitar harga 900 ke bawah, selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Karena selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini secara tren, Raja saya lihat trennya masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi minimal naik kembali mengetes resisten psikologisnya di harga 1000. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing yang sebelumnya distribusi hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Raja masih bisa dipantau apabila teman-teman belum sempat entry hari ini, karena hari ini belum terkonfirmasi break 950 dan candle hari ini juga masih kurang oke. Jadi paling aman menurut saya masih bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai garis EMA 50. Jadi masih bisa tunggu di sekitar 900 sampai 920 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry walaupun ternyata Raja berhasil break 950, karena masih ada potensi untuk turun apabila memang masih gagal break harga 1000 ini. Jadi paling aman adalah wait and see dulu apabila teman-teman belum berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 150. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham Antam yang minggu ini memang baru saya analisa pada saat Antam turun kembali mengetes garis EMA 50 150. Pada saat itu saya menjelaskan Antam masih menarik untuk dipantau walaupun bergerak turun. Pertama karena memang masih berada di sekitar garis EMA 50 150 yang masih berupa support. Dan jika kita lihat pergerakan hampir mirip dengan Raja tadi, sebelumnya downtrend saat itu sempat naik sangat tinggi. Setelah berhasil break kedua garis EMA bisa kita lihat garis EMA 50 150 sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat pelan-pelan mulai bergerak naik dan ada potensi untuk berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Apabila berhasil naik maka secara tren Antam akan lebih baik lagi. Dan saat ini jika kita lihat Antam masih mencoba untuk break resisten di 2100. Dan walaupun hari ini candle lumayan solid, naik hampir 1% ke 2130, tapi saya lihat ini memang belum terkonfirmasi break. Jadi tetap kita harus lihat pada candle besoknya. Apabila besok candlenya solid, tidak ada shadow ke bawah yang menyentuh harga 2100, menurut saya itu baru terkonfirmasi Antam telah berhasil break resisten di 2100. Tapi secara tren memang Antam saat ini menurut saya trennya sudah oke. Karena sebelumnya downtrend, saat ini sudah reversal dari downtrend menuju uptrend. Selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, saya lihat Antam masih ada potensi besar untuk naik mengetes harga 2200. Jadi target lebih jauh menurut saya Antam masih ada potensi ke 2200. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di sekitar harga 2000 ke bawah atau di sekitar garis EMA 50 150, bisa hold terus dan bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Antam pas mengetes harga 2200 masih gagal break. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini walaupun tidak sampai 1% terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah yang besar. Asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Dan pada saat Antam kemarin turun 3% lebih, pada saat itu juga masih ada akumulasi, sehingga memang Antam masih menarik untuk di hold dan masih ada potensi besar untuk melanjutkan kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.